Giring-giring perak. Episode 21. Dia tak bisa bangkit. Buat beberapa lama tubuhnya tetap tertelungkup diam. Darah mengalir dari sela bibir dan dari lubang hidungnya yang tak mancung itu. Harimau kumbang menggeram dan tubuhnya merendah. Dan tiba-tiba dengan geraman harimau yang menegakkan bulu roma, dia maju langkah demi langkah. Si giring perak terkejut melihat gerakan ini. Ternyata harimau kumbang cukup arif. Dia tahu bahwa gerakannya melawan Datuk Nago tadi diperhatikan anak muda ini. Karenanya dia kini tidak lagi mempergunakan jurus tersebut. Tubuhnya tidak lagi melompat dan menerkam seperti serangannya pada Datuk Nago. Kini dia bergerak dengan perlahan. Maju langkah demi langkah dengan kedua tangan tetap berbentuk cakaran harimau. Langkahnya memang perlahan sekali. Tetapi siapapun akan mengetahui, di balik langkah perlahan itu, terkandung tenaga dalam yang jarang tandingannya. Si giring perak surut 2 langkah. Dia coba mempelajari dalam waktu yang singkat gerak silat yang dipergunakan lawannya ini. Namun dia belum bisa meraba apa-apa, tatkala harimau kumbang memulai serangannya. Serangannya juga aneh, dengan kedua tangan tetap membentuk cengkeraman kuku harimau, lelaki hitam ini sebentar-sebentar menunduk rendah, dan tangannya menghantam kaki si giring perak. Sebentar dalam waktu yang amat cepat tegak lurus, dan kedua tangannya bergerak mencakar wajah, tengkuk dan dada. Si giring perak bergerak mundur sambil menghindari serangan tersebut. Suatu ketika di saat harimau kumbang menyerang dadanya, dia berusaha menangkap tangan lelaki tersebut. Tetapi dengan cepat tangan harimau kumbang berbalik menangkap tangannya. Gerakannya bukan main cepat dan penuh tenaga dalam. Si giring perak mengurungkan niatnya dan menarik tangannya cepat-cepat sebelum tertangkap oleh kuku-kuku harimau kumbang. Pada jurus ke-8, tatkala harimau kumbang menunduk dan menghantam betisnya dengan cakaran tangan, dengan cepat anak muda ini mengangkat kaki. Kalau tadi dia melangkah mundur, kini dengan gerakan cepat dan kuat kakinya menerjang kepala harimau kumbang yang kini berada setinggi lututnya itu. Gerakan ini benar-benar tak terduga. Siapapun juga pastilah mengetahui bahwa serangan mendadak ini bisa membunuh harimau kumbang. Namun harimau kumbang tidak akan bernama murid harimau tambun tulang yang kesohor itu, kalau dia tak bisa selamat dari serangan begini. Tendangan yang berisi tenaga batin itu, dia elakkan dengan memiringkan kepala dengan cepat. Tatkala kaki si giring perak yang sebelah lagi memburu dengan tendangan yang sama, dia tak lagi mengelak. Melainkan menanti tendangan itu dengan cengkeramannya yang mirip kuku harimau itu. Kali ini anak muda itulah yang dibuat kaget. Siapapun di antara mereka yang hadir tak pernah menyangka bahwa harimau kumbang akan mempergunakan jurus tangkisan tersebut. Biasanya dalam keadaan menunduk rendah begitu, bila diserang, apalagi serangan itu berbentuk sebuah tendangan, orang yang diserang pastilah akan menggelinding di tanah dan menjauh dari si penyerang. Atau kalau itu tak bisa dilakukan, maka orang tersebut akan mengelakkan serangan dengan menunduk rapat ke tanah, atau segera bangkit. Dalam perkelahian begini, di mana yang seorang berada pada posisi merendah, sementara yang seorang lagi tegak, maka yang berposisi merendah biasanya selalu lebih sulit keadaannya ketimbang yang tegak. Itulah kenapa sebabnya tak seorang pun yang menyangka bahwa harimau kumbang akan menanti tendangan ke kepalanya dengan tangan. Si giring perak sudah tak mungkin lagi menarik tendangannya. Sebab kalau tendangannya dia tarik, maka tangan harimau kumbang dengan cepat akan merubah jurus, yaitu menghantam kerampang. Ini bisa berakibat fatal. Daripada kerampang kena hantam,
maka anak muda itu memilih meneruskan tendangannya dengan diiringi tenaga dalam yang kuat. Kakinya persis disambut oleh tangan kanan harimau kumbang yang jarinya masih saja membentuk cakar harimau. Terdengar sebuah pekikan. Harimau kumbang terlambung 2 depa ke belakang. Tak seorang pun yang mengetahui dari siapa jeritan tertahan sebentar ini keluar. Yang jelas mereka melihat betapa harimau kumbang mengatur nafasnya yang sesak. Dan yang mengejutkan lagi adalah cara mundur si Giring perak. Dia mundur dengan kaki yang pincang. "Luka," ujar tuanku nan renceh perlahan. Semua pendekar yang ada di sana dengan terkejut melihat betapa kaki kanan anak muda itu yang tadi menendang basah oleh darah. Dialah yang tadi memekik. Kaki celananya yang putih berkilat, kini merah oleh darah yang mengalir terus. Tak pelak lagi, ketika tendangannya disambut oleh harimau kumbang tadi dia merasakan betisnya seperti dicekam oleh apit besi yang amat tajam, dan sebelum dia sempat berbuat sesuatu untuk menyelamatkan kakinya, tangan harimau kumbang yang mencengkam kakinya itu sudah ditarik. Hal itu menyebabkan daging betisnya robek besar. Dia tersurut 2 langkah. Tapi sebelum surut dia masih sempat mengirimkan tendangan ke bahu harimau kumbang. Itulah yang menyebabkan murid Tambun Tulang itu terlempar 2 depa ke belakang. Yang terluka jelaslah si Giring perak. Sedangkan harimau kumbang hanya merasakan linu sebentar di bahunya yang baru saja kena tendang. Tapi hanya sebentar, dia sudah bisa mengatur nafasnya kembali. Dia gembira melihat kaki lawannya robek dan berdarah. Dia yakin anak muda ini takkan lama mampu bertahan tegak. Sebab siapapun mengetahui bahwa ilmu cakar harimau Tambun Tulang berisi racun yang amat berbisa. Hal ini juga disadari oleh si Giring perak. Dia cepat-cepat menyalurkan tenaga dalamnya ke kaki yang terluka itu. Berusaha agar darah dari luka bekas cengkeraman kuku harimau kumbang tak sampai menjalar ke jantungnya. Harimau kumbang segera bersiap lagi untuk menyerang. Namun tiba-tiba terjadi hal yang di luar dugaannya. Begitu dia menghimpun tenaga, begitu kepalanya terasa pusing. Dia coba kembali. Kini matanya yang berkunang-kunang dan jantungnya terasa pecah. "Tikam Tuo," bisiknya dengan bulu tengkuk berdiri. Dia menatap anak muda itu. Si Giring perak masih mencoba menahan aliran darahnya agar tak menembus ke jantung. Harimau kumbang jadi kaget bukan main. Benarkah anak muda itu memiliki ilmu Tikam Tuo yang masyhur itu? Rasanya mustahil. Sebab ilmu itu sudah amat langka. Amat sulit tersuah. Barangkali di Minangkabau saat ini hanya ada 2 atau paling banyak 3 orang saja yang memiliki ilmu tersebut. Yaitu seorang Tuo Silat yang merupakan pewaris silat Tuo, kemudian seorang lagi Tuo Silat yang merupakan pewaris silat Lintau dan yang seorang lagi adalah gurunya sendiri si harimau Tambun Tulang. Tikam Tuo merupakan semacam ilmu batin, yang serangannya tak berbentuk. Dia bisa disertakan dalam serangan fisik, bisa pula dalam bentuk hembusan nafas. Yang jadi soal bukanlah bagaimana orang itu melancarkan serangannya. Tetapi yang penting adalah bagaimana orang dapat memiliki ilmu yang sudah jarang tersua itu. Dia sendiri, sebagai murid tertua, dan pewaris ilmu silat harimau Tambun Tulang, sudah beberapa kali memohon minta diturunkan ilmu tersebut. "Bukan aku tak mau menurunkan ilmu ini pada Nu Kumbang. Tapi darah dan susunan urat Nu tak memungkinkan engkau menerimanya." Begitu dahulu gurunya berkata. "Tapi bukankah semua tingkatan ilmu telah saya lalui?" Dia coba memohon lagi dengan nada sedikit memprotes. Gurunya, harimau Tambun Tulang, yang tak pernah melihatkan wajah,
yang selalu muncul di mana-mana dengan memakai topeng dan jubah seekor harimau, lengkap dengan kepala harimau, tertawa lemah. Kumbang. Tikam Tuo tidak hanya memerlukan persyaratan tingkat kepandaian ilmu silat, tetapi juga memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi. Saya cukup sabar, bukan? Selain kesabaran, juga diperlukan batin yang bersih. Harimau Kumbang mengangkat kepala. Batin bersih, pikirnya. Siapakah di antara mereka di Bukit Tambun Tulang ini yang masih bisa disebut mempunyai secuil kebersihan batin? Kalau gurunya saja, kepala begal di Tambun Tulang bisa memiliki ilmu itu, apa pula bedanya dengan dirinya? Dengan arti kata lain, bukankah batin gurunya sama saja dengan batinnya? Mereka sama penyamun. Bahkan gurunya adalah kepala penyamun selama puluhan tahun. Harimau Tambun Tulang yang sudah sangat tua itu segera dapat menerka apa yang dipikirkan oleh muridnya. Dia menarik nafas panjang, menunduk dan berkata perlahan, "Kumbang, kita sama-sama lanun. Bahkan yang menjadikan engkau lanun di bukit ini adalah saya. Namun untuk kau ketahui, ilmu tikam tuo saya peroleh sebelum menjadi penyamun di bukit ini. Tapi jika kelak Pak Guru meninggal, kepada siapa ilmu itu akan diteruskan? Bukankah dia akan lenyap begitu saja? Itulah yang menyusahkan saya Kumbang. Kalau saya tidak terlalu rendah dalam pandangan Pak Guru, saya bersedia mengorbankan nyawa untuk menerima ilmu itu. Akan sia-sia, Kumbang. Kalau Pak Guru sudi, saya bersedia mencoba." Dia mendesak terus. Harimau Tambun Tulang termenung, menarik nafas panjang, kemudian berkata, "Baiklah, kita coba." Harimau Kumbang bukan main besar hatinya. Dia mencium kaki gurunya. Bayangkan, dia akan mendapat ilmu tikam tuo yang langka itu, yang tak berapa orang pemiliknya di Minangkabau ini. Air matanya menitik saking bahagia dan terharunya. Mulai hari itu, dia bersemedi mengikuti petunjuk gurunya. Bersemedi di atas sebuah batu. Tak makan dan tak minum kecuali menghirup air embun yang mengapung di pagi hari. 20 hari lamanya dia bersemedi memperbaiki dan menyusun kembali jalur darahnya. Kemudian mulai memasuki latihan. Selama 2 bulan, semua dia lalui dengan baik. Tapi ketika sampai pada penggunaan jantung dan aliran darah, baru memasuki hari ketiga, dia muntah darah. Dia mencoba terus, tapi akibat lain muncul lagi. Rambutnya jadi rontok. Tubuhnya kelihatan membengkak seperti orang disengat lebah. Memasuki bulan ketiga dia jatuh sakit. Amat parah. "Kita teruskan Kumbang." Gurunya masih bertanya dengan suara lembut. Ketika akan menjawab, Harimau Kumbang muntah darah. Akhirnya dia menggeleng lemah. Dan sejak hari itu, dia menghentikan mempelajari ilmu tikam tuo itu. Jangan kecewa Kumbang. Masih banyak ilmu batin lain yang tangguh. Saya akan turunkan semua ilmu saya padamu, yaitu sepanjang yang bisa kau terima. "Terima kasih Pak Guru," jawabnya lemah. Sejak hari itu dia dirawat dengan hati-hati oleh dan gurunya oleh kedua adik seperguruannya. Itulah kisah bagaimana dia gagal mendapatkan ilmu tikam tuo yang tangguh itu. Dan kini, ternyata si Giring-Giring Perak memiliki ilmu itu. Tapi benarkah ilmu tikam tuo itu telah dipergunakannya? Untuk meyakinkan diri, Harimau Kumbang kembali menghimpun tenaga. Tapi lagi peredaran darahnya jadi kacau. Kepalanya seperti dihantam palu dan matanya berkunang-kunang. Kalau dia teruskan, dia bisa rubuh di sana. Dia yakin kini, ilmu itulah yang telah dipergunakan anak muda tersebut.
Jurus yang dia pergunakan pastilah jurus pertama dari tikam tuo yang berasal dari silat tuo Minangkabau itu. Jurus pertama ini, konon hanya sebagai jurus coba-coba. Itulah sebabnya dia tak begitu merasa disakiti. Peluh membasahi wajahnya. Mereka bertatapan. Darah dari betis si Giring perak yang sobek oleh cakar harimau kumbang sudah berhenti meleleh. Jurus yang tangguh, anak muda itu berkata perlahan dengan jujur. Suaranya didengar oleh harimau kumbang dan tuanku Nan Renceh serta yang lain-lain. Apalah artinya jurus itu, kalau dibandingkan dengan tikam tuo yang Sanak pergunakan? Harimau kumbang ganti berkata dengan kejujuran yang sama pula. Tuanku Nan Renceh dan Rajo Tuo serta Tuo Lintau dan pendekar lainnya tertegun mendengar ucapan harimau kumbang ini. Tikam tuo. Benarkah anak muda itu memiliki ilmu tersebut? Kalau benar, alangkah luar biasanya. Suatu ilmu yang jarang dimiliki oleh seorang anak muda yang masih belia. Tapi kalau yang berkata itu adalah harimau kumbang, seorang pesilat yang juga jarang tandingannya, tentulah dia tak berbohong dan takkan salah terkait tentang ilmu yang dipergunakan oleh lawannya. Si Giring perak sendiri ikut tertegun. Dia jadi kagum akan ketajaman penglihatan harimau kumbang. Sekaligus dia merasa bersyukur bahwa ilmu simpanannya itu memang benar-benar tangguh. Sesaat sebelum kakinya kena cengkeram oleh kuku harimau kumbang tadi, dia yakin murid Tambun Tulang ini mempergunakan segenap ilmu yang tangguh. Karena dia tak sempat lagi menarik kakinya, maka di saat yang genting itu, bawah sadarnya bekerja cepat sekali. Secara naluriah, latihannya yang berat dalam menuntut tikam tuo itu bekerja. Dia memang tidak mempergunakan jurus serangan yang hebat. Hanya sekedar mencoba sampai di mana kehebatan tikam tuo itu bekerja. Dengan menghirup nafas pendek dan lintasan doa pendek pula, mulutnya meniupkan setarikan nafas ke arah harimau kumbang, dan di saat itulah kakinya kena cengkeram tangan murid Tambun Tulang tersebut. Ternyata tikam tuo bukan nama kosong. Ketangguhannya segera terbukti. Harimau kumbang merasakan betapa tangguhnya ilmu itu. Harimau kumbang tiba-tiba bergerak. Gerakannya bukan main cepat. Hampir tak terikuti oleh mata. Si Giring perak bersiap. Namun harimau kumbang melenting bukan ke arahnya. Tahu-tahu semua orang jadi tersadar bahwa lelaki tangguh dari Bukit Tambun Tulang itu sudah lenyap dari sana. Suaranya bergema dari kejauhan. Ilmumu memang tinggi Sanak. Tapi ingatlah, kami takkan menyerah. Dan ingat pula, Putih Nuri dan Siti Nilam kini berada dalam kekuasaan kami. Kalau engkau menginginkan dia selamat, datanglah ke Bukit Tambun Tulang 2 purnama lagi setelah saat ini. Semua orang jadi kaget, termasuk Rajo Tuo dan tuanku Nan Renceh. Rajo Tuo dan Datuk Nan Hitam, ayah dan mamak Putih Nuri, bergerak akan memburu harimau kumbang. Namun tuanku Nan Renceh mencegahnya. Tak ada gunanya dikejar. Dia sudah amat jauh dari sini. Ilmu berlarinya amat tinggi. Rajo Tuo dan Datuk Nan Hitam menjadi sadar akan kebenaran ucapan tersebut. Akan halnya si Giring perak yang juga menyadari bahwa harimau kumbang itu sudah sangat jauh, juga tak mengejar. Namun dia sangat menyaksikan keselamatan Putih Nuri dan Siti Nilam. Dia tahu, kedua gadis itu ditahan hanya untuk memerangkap dirinya. Dia jadi sangat menyesal dan merasa bertanggung jawab penuh untuk membebaskan kedua gadis tersebut. Karenanya, dengan menghimpun tenaga batin, dia lalu berkata sambil mengirimkan suaranya melalui celah-celah getaran udara. Harimau kumbang. Jika kedua gadis itu engkau nodai,
saya akan menghancurkan Bukit Tambun Tulang. Demi Allah yang saya sembah, akan saya ratakan perguruanmu itu menjadi puing. Ingatlah itu baik-baik. Angin kencang berdesau begitu dia selesai bicara. Dia bicara perlahan saja. Namun siapapun yang ada di sana dapat merasakan bahwa dalam ucapannya yang perlahan itu terkandung amarah yang luar biasa. Tuanku Nan Renceh, seorang ulama yang jarang merasa takut, kali ini merasakan bulu tengkuknya jadi merinding. Sekerat hari ini saja, sudah 2 kali bulu tengkuknya dibuat merinding. Pertama tatkala biji tasbihnya dibuat tak berdaya dan pakaiannya robek karena serangan mendadak dari harimau kumbang tadi. Dan kini kali yang kedua. Anak muda itu bukan hanya mengertak. Dia pasti sanggup melaksanakan sumpahnya itu. Mereka yang hadir di sana mengetahui hal itu dengan pasti. Sebab, ketika semua mereka hampir saja dilumpuhkan secara sekaligus oleh murid tertua harimau Tambun Tulang itu, di saat itu pula anak muda ini dengan ketinggian ilmunya mengalahkan harimau kumbang. Tak ada jawaban atas ancaman itu. Tapi setiap orang yakin bahwa suara anak muda itu terdengar oleh harimau kumbang. Dia membawa Pandeka Sange, ujar Rajo Tuo perlahan. Semua mereka menoleh ke arah batang cempedak, di mana tubuh Pandeka Sange itu terbaring setelah dilemparkan oleh si giring-giring perak. Di sana kini hanya terlihat sedikit bercak darah yang tadi keluar dari mulut dan hidung murid kedua Tambun Tulang itu. Bukan main cepat gerakannya. Kita tak melihat dia memangku adik seperguruannya. Alangkah tingginya ilmu harimau kumbang itu, ujar tuanku Nan Renceh perlahan dengan penuh kejujuran. Mereka yang ada di sana pada menarik nafas panjang. Tentang ketinggian ilmu murid tertua harimau Tambun Tulang itu memang tak bisa disangsikan lagi. Kalau saja tak ada si giring perak, mungkin nyawa mereka sudah tak ada yang selamat. Berilmu tinggi dan berhati kejam, Rajo Tuo menyambung. Benar tak berperi kemanusiaan. Tuo Lintau yang terluka karena serangan harimau kumbang menyambung pula. Diam-diam semua mereka merasakan kengerian bila harus berhadapan lagi dengan penyamun-penyamun dari Tambun Tulang itu. Yang lebih mengerikan mereka adalah kalau harimau Tambun Tulang itu benar yang turun tangan. Kalau muridnya saja sudah demikian hebat ilmunya, hampir tak ada yang menandingi, maka siapa pula yang akan dapat melawan gurunya yang kesohor itu? Harimau Tambun Tulang. Mendengar namanya sudah menyebabkan tulang belulang jadi menggigil. Apalagi bila harus melawan orangnya. Bagaimana dengan mayat Datuk Nago dan teman-teman yang lain? Kesepian dipecahkan oleh suara Datuk Nan Hitam. Semua orang jadi sadar bahwa mereka sudah cukup lama berdiri di sana. Dan di sekitar mereka ada mayat teman-teman yang mati dalam perkelahian tadi. Mayat yang harus dikuburkan. Hei, mayat Gampo Bumi juga dia bawa. Suara Datuk Nan Hitam membuat mereka menoleh ke arah mayat Gampo Bumi tergeletak tadi. Di sana yang terlihat juga hanya bercak darah. Gampo Bumi yang tadi mati di tangan Datuk Nago, yang lehernya patah dan rusuknya remuk oleh kepitan Tuo silat dari pesisir selatan itu, kini mayatnya lenyap. Semua orang jadi tertegun. Tak terkecuali si giring perak. Bukan main cepatnya gerakan harimau kumbang itu. Bukan hanya sebatang tubuh yang dia bawa. Dia ternyata membawa pergi kedua mayat adik seperguruannya. Tubuh Gampo Bumi dan Pandeka Sange yang sudah jadi mayat itu bukannya beban yang ringan untuk dibawa pergi. Tapi harimau kumbang ternyata bisa dalam gerakan yang tak terikutkan oleh mata membawa pergi kedua mayat adik seperguruannya itu. Benar-benar seorang berilmu tinggi,
Si Giring Perak berkata dengan jujur. Alangkah baiknya kalau dia berada sebarisan dengan kita. Melawan Belanda dan Portugis, ujar Datuk Sipasan yang sejak tadi diam. Kalau saja pesilat dan orang Minangkabau saat ini menyadari bahwa mereka semua sebenarnya sedang dipecah dan diadu oleh bangsa asing, maka Minangkabau akan kukuh. Belanda pasti bisa kita usir dalam waktu singkat. Demikian pula Belanda yang menyerang Pariaman takkan pernah bisa menjejakkan kakinya di sana. Itulah yang kurang pada kita. Kesadaran bahwa kita sebenarnya satu bangsa yang harus bahu-membahu. Yang berkata ini adalah Tuanku Nan Renceh. Mereka lalu mengubur mayat teman-teman mereka yang telah mati dalam perkelahian tadi. Kuburan mereka gali tak jauh di belakang Balairung Kampung Pisang itu. Mayat Datuk Nago dan seorang muridnya yang belum masuk Islam juga mereka sembahyangkan menurut Islam. Sebab, meskipun Datuk dan temannya itu belum mengucap 2 kalimat syahadat, namun kesediaannya membantu dan sebaris dengan kaum Islam di Pariaman nanti melawan Belanda, serta niatnya untuk bergabung dengan Tuanku Nan Renceh melawan Belanda di Tilatang Kamang sudah dianggap sebagai kesediaannya untuk menganut Islam. Mereka semua sepakat menuju ke rumah Rajo Tuo. Di sana mereka dapati Ibu Putih Nuri tengah menangis. Wanita bangsawan ini menghapus air matanya begitu dia lihat suaminya datang bersama Tuanku Nan Renceh dan yang lain-lain. Betapapun jua, darah bangsawannya tak mengizinkan dia memperlihatkan kelemahan hatinya di hadapan tamu. Kami ikut berduka atas diculiknya Putih Nuri, ujar Tuanku Nan Renceh membuka kata, menghibur perempuan itu. Terima kasih Tuanku, katanya perlahan. Tapi kami yakin, anak putih akan selamat. Kami akan turut membantu membebaskannya. Rajo Tuo adalah sahabat kami. Musibah yang menimpanya berarti menimpa kami pula. Sabarlah. Terima kasih. Mereka semua lalu naik ke rumah. Istri Rajo Tuo meletakkan kopi. Tak lama kemudian, karena hari memang telah hampir asyar, nasi pun terhidang. Mereka makan bersama. Selesai makan dan habis pula menikmati juadah, Rajo Tuo lalu berkata, maafkan kami, karena akan menyampaikan suatu berita yang rasanya kurang layak kami sampaikan karena situasi begini. Tapi karena sudah sangat mendesak, maka berita itu terpaksa kami sampaikan jua. Dia berhenti dan menarik nafas panjang. Menatap keliling menanti reaksi. Tuanku Nan Rencehlah yang mempersilakannya untuk bicara. Sampaikanlah. Nampaknya hal yang akan Rajo Tuo sampaikan memang sesuatu yang penting. Dan sesuatu yang penting bagi Rajo Tuo, adalah juga penting bagi kami semua. Silahkan. Terima kasih Tuanku. Yang ingin kami sampaikan adalah tentang anak kami Putih Nuri. Malam tadi kami telah menyampaikan tanda pertunangan anak kami itu. Dia berhenti. Tuanku Nan Renceh kembali bersuara. Alhamdulillah. Siapakah pemuda yang beruntung yang menjadi jodoh putih cantik itu? Rajo Tuo mendeham. Kemudian bicara. Tunangannya adalah si Giring Perak. Semua orang tertegun. Tertegun karena merasa ikut bahagia. Selamatlah. Kami amat berbahagia, akhirnya Putih yang selama ini menolak pinangan yang datang, kini terikat jodoh dengan pemuda gagah dan tangguh. Suara Tuanku Nan Renceh ini disambung oleh suara bergalau yang hadir lainnya. Yang tak ikut bersuara, yang terdiam dan hampir tak percaya mendengar berita itu adalah Datuk Sipasan. Datuk ini, dan seorang temannya lagi yang selama ini menetap di Tilatang Kamang, jadi tertegun. Teman Datuk Sipasan ini sebenarnya ingin bertanya pada Datuk itu.
Bagaimana duduk soal sebenarnya? Sebab 2 hari yang lalu, ketika mereka bertemu di Sungai Tanang sebelum kemari, Datuk Sipasan bercerita bahwa si Giring-Giring Perak akan diikat jodohnya dengan Siti Nilam. Itu berarti bahwa cita-cita mereka bersama, yang disepakati tatkala akan berpisah di sila yang dulu, akan terlaksana. Siti Nilam hendaklah bersuamikan lelaki yang bisa melindungi dirinya. Yang bisa tempat dia berlindung kepanasan, berteduh kehujanan. Di sila yang itu dulu, mereka bersepakat bahwa calon yang amat tepat untuk gadis itu adalah si Giring-Giring Perak. Anak muda itu mempunyai budi pekerti yang luhur. Taat pula beragama. Dan mempunyai kepandaian silat dan tenaga batin yang jarang tandingannya. Dengan Siti Nilam dia akan sepadan benar. Yang satu gagah dan penyayang. Yang satu cantik dan lemah lembut. Dan menurut Datuk Sipasan pula, kedua anak muda itu sudah saling mencinta pula nampaknya. Hal itu kelihatan selama dia dirawat dari lukanya di Balingka. Tapi kini kenyataannya jadi berbeda. Anak muda ini ternyata telah bertunangan dengan Putih Nuri. Bagaimana duduk soalnya ini? Tapi melihat Datuk Sipasan duduk tertegun dan wajah pucat itu, temannya ini tak jadi bertanya. Dia juga duduk dengan diam. Pasti ada yang tak beres dalam urusan pertunangan ini, pikirnya. Si Giring-Giring Perak bukannya tak merasakan kekagetan yang dialami oleh Datuk Sipasan. Dia menatap Datuk itu. Datuk itu tengah menatap padanya dengan pandangan yang sulit ditebak artinya. Akhirnya anak muda menunduk. Datuk Sipasan melihat di pinggang anak muda itu tersisip keris yang berkilau kuning. Tak salah lagi, keris itu pastilah keris dari emas murni. Di jari telunjuknya juga tersisip sebentuk cincin belah rotan yang berukir. Sekali lihat, Datuk Sipasan segera arif bahwa keris dan cincin itu pastilah tanda pertunangan kedua anak muda itu. Keris dan cincin itu pastilah pusaka keluarga Rajo Tuo, yang diberikan pada lelaki yang akan menjadi suami anaknya. Datuk Sipasan menarik nafas panjang. Dia segera teringat pada Siti Nilam. Yang menghibahkan hatinya, gadis itu kini justru dalam tawanan harimau kumbang. Pikiran Datuk ini dapat dibaca oleh si Giring-Giring Perak. Dia jadi gelisah. Akhirnya dia mengambil keputusan bahwa dia harus menyelamatkan kedua gadis itu dari bahaya. Dia harus datang secepatnya ke Bukit Tambun Tulang. Ketika hal itu dia kemukakan, semua orang jadi terdiam. Bukankah tadi harimau kumbang sudah berkata bahwa dia menanti engkau di sarangnya itu 2 purnama lagi? Tuanku Nan Renceh berkata perlahan. Benar, tapi apakah kita harus menanti selama itu, seperti dia katakan itu, untuk membebaskan Putih dan Siti Nilam dan juga Uniang, istri Datuk Sipasan? Yang bicara ini adalah si Giring-Giring Perak. Semua jadi terdiam. Anak muda itu melanjutkan, 2 purnama lagi, berarti 60 bilangan hari mulai kini. Kenapa dia berkata harus 2 purnama lagi? Saya rasa pasti ada maksudnya yang tersembunyi. Semua orang saling berpandangan dan saling bisik. Ada benarnya juga pikiran anak muda ini, pikir mereka. Apakah dia terluka dalam perkelahian denganmu tadi? Tanya tuanku Nan Renceh.